البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada pembahasan tentang perkataan Tahawi rahimahullah ta'ala seputar Al-Qadar, yang pada pertemuan lalu Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala membawakan kepada kita hadis-hadis tentang iftiraqul ummah, berita tentang perpecahan umat ini, yang diantara perpecahan yang banyak terjadi adalah seputar permasalahan Al-Qadar. Dan Nabi SAW berhubungan dengan firqah Qadariyah juga telah menegaskan dalam sabda beliau, Qadariyah majusu hadhil ummah, bahwasanya Al-Qadariyah adalah orang-orang majusinya umat ini. Tahdzir yang keras dari Nabi SAW tentang pemahaman tersebut. Kemudian kita masuk pada penjelasan berikutnya. Wa qauluhu faman sa'ala lima fa'al faqad radda hukmal kitab wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirin. Dan berkata Tahawi, siapa saja yang bertanya kenapa Allah melakukan hal tersebut, lima fa'al, yang menanyakan tentang perbuatan-perbuatan Allah dengan pertanyaan ini, kenapa Allah melakukannya, maka orang yang bertanya seperti ini sungguh dia telah membantah hukum Alkitab, yaitu hukum dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang membantah hukum Alkitab maka dia termasuk orang-orang kafir. Ilam anna mabna al-ubudiyyah wal imana billah, atau anna mabna al-ubudiyyati wal imani billahi wa kutubihi wa rusulihi ala taslimi wa adamil as'ilah an tafasiril hikmati fil awamiri wan nawahi wasyara'i. Ketahuilah bahwasanya yang menjadi landasan peribadatan dan landasan keimanan kepada Allah dan kitab-kitab serta rasul-rasulnya yaitu di atas at-taslim. At-taslim yaitu penerimaan secara totalitas. Naam. Wa adamil as'ilah an tafasiril hikmah, dan tidak bertanya-tanya tentang perincian hikmah dalam perintah-perintah, larangan maupun syariat. Dalam artian kita diberi aturan apapun, ya kewajiban kita adalah menerima. Tidak kemudian bertanya kenapa dan kenapa. Sebelum melakukan suatu perintah bertanya dulu, kenapa aku diperintahkan ini? Ketika dilarang, kenapa aku dilarang ini? Ini, naam. Seseorang yang seperti itu, ikhwani fillah, berarti belum
membangun keislaman dan keimanannya dengan benar. Qala wa lihadza lam yahkillahu subhanahu an ummati nabiyyin saddaqat bi nabiyha wa amanat bima jaa bihi annaha sa'alathu an tafasilil hikmati fima amaraha bihi wa nahaha anhu wa ballaghaha an rabbiha. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghikayatkan tentang satu umat nabi pun yang membenarkan kenabian nabi yang diutus dan beriman terhadap apa-apa yang datang dengannya, bahwasanya umat tersebut bertanya kepada nabi mereka tentang perincian hikmah pada hal-hal yang Allah perintahkan atau pada hal-hal yang nabi tersebut perintahkan dan yang nabi tersebut larang, serta pada hal-hal yang dia menyampaikan aturan-aturan dari Rabb-Nya. Gak pernah ada yang bertanya-tanya kenapa, apa hikmahnya secara rinci. Ya rahmakallah. Walau fa'alat dzalika lamma kanat mu'minatan bi nabiyha. Dan seandainya umat tersebut menanyakan hal tadi, maka belumlah umat itu beriman terhadap nabinya. Bal in qadat fasallamat wa ad'anat wa ma urifat min al-hikmati arafathu wa ma khafiya anha lam tatawaqqaf bi inqiyadiha wa taslimiha ala ma'rifatihi. Akan tapi umat tersebut inqadat, ya tunduk, wa sallamat dan menerima, wa ad'anat dan betul-betul apa? Betul-betul patuh terhadap apa yang diperintahkan. Tidak perlu bertanya-tanya. Baik. Dan apa-apa yang diketahui dari hikmah maka umat itu tahu. Dengan apa penjelasan dari Rasulnya. Adapun yang tersembunyi maka apa? Lam tatawaqqaf fi inqiyadiha wa taslimiha ala ma'rifatihi. Wala ja'ala dzalika min sya'niha. Dan yang tersembunyi dari hikmah, yang tahu ya dia apa? Akan tahu, yang diberitahu, yang apa diketahui ya akan tahu. Sedangkan yang tersembunyi maka apa? Tidaklah dia itu kemudian berhenti terlebih dahulu, tidak mau menunaikan apa yang diperintahkan dan tidak mau menerima. Baik. Jadi walaupun tersembunyi darinya hikmah suatu perkara, ikhwan, lam tatawaqqaf fi inqiyadiha. Ya tidak berhenti dalam upaya untuk mematuhinya, menunaikannya. Wa taslimiha, demikian pula dalam menerimanya gara-gara tidak tahu. Dan umat itu pun tidak menjadikan perkara tersebut sebagai apa? Urusannya. Kenapa? Karena itu bukan urusan kita sebagai makhluk, bukan urusan kita sebagai penganut syariat yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang diutus. Tugas kita adalah apa? Istislam. Ya, menerima dengan sepenuhnya, menyerahkan semua urusannya berhubungan dengan syariat ini kepada zat yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rasuluha a'zama 'indaha min an tas'alahu 'an dzalik. Dan adalah rasul umat itu lebih agung di sisi mereka daripada untuk ditanya tentang perkara tersebut, ditanya tentang kenapa dan kenapa. Kama fil Injil, ya bani Israil la taqulu lima amara rabbuna walakin qulu bima amara rabbuna. Sebagaimana dikatakan dalam Injil, wahai bani Israel, jangan kalian katakan kenapa
Rabb kami memerintahkan. Tapi katakanlah dengan apa Rabb kami memerintahkan. Jadi apa? Jangan dengan 5, tapi tanyalah dengan bima, karena menunjukkan ketika bertanya dengan bima, dengan apa, ini apa, menunjukkan kesiapan tentang perintah-perintah yang akan diberikan. Walihada, baik, sebelumnya untuk penukilan dari Injil ini, nah, al-aula al-ibtiad an dzalik. Lebih utama untuk kita menjauh dari menukilkan dari kitab-kitab Injil maupun Taurat. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apakah itu bagian yang masih sesuai dengan aslinya ataukah bagian yang sudah diubah-ubah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, "Ma lakum tas'aluna ahlal kitab? Fa hadza kitabu nabiyyikum ahdathul kalami lillahi ta'ala." Dan ini prinsip yang hendaknya kita pegang erat-erat. Tidak perlu bertanya-tanya kepada ahlul kitab tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Ibn Abbas, "Malakum tas'aluna ahlal kitab?" Untuk apa kalian bertanya kepada ahlul kitab? Sebagaimana pula maksudnya di sini, untuk apa kalian baca-baca Injil dan Taurat? Ini kitab Nabi kalian adalah apa? Kalam Allah Ta'ala yang paling baru. Nah, yaitu karena apa? Al-Quran adalah yang paling terakhir. Maksudnya apa? Kitab yang paling terakhir yang diturunkan adalah Al-Quran. Sehingga rujuklah kepada Al-Quran, merujuklah kepadanya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala telah menukilkan ittifaq tentang apa tidak bolehnya mengambil dari kitab-kitab ahli kitab. Nah, apapun itu kita tidak boleh mengambil hukum dari apa? Taurat dan Injil. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, wa lihadza kana salafu hadhil ummah allati hiya akmalul umami uqulan wa ma'arifa wa uluman la tas'alu nabiyyaha lima amara Allahu bikadza wa lima naha an kadza wa lima qaddara kadza wa lima fa'ala kadza. Oleh karena itulah dulu salaf umat ini yang mereka adalah umat yang paling sempurna akalnya dan pengetahuan serta ilmunya. Tidaklah mereka bertanya kepada nabinya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan demikian-demikian, dan kenapa Allah melarang dari demikian-demikian, terus kenapa Allah tetapkan demikian, terus kenapa Allah lakukan demikian. Ini mereka tidak pernah bertanya. Kenapa? Li'ilmihim anna dzalika mudaddun lil imani wal istislam. Dikarenakan pengetahuan mereka bahwasanya hal tersebut bertentangan terhadap keimanan dan penyerahan diri. Wa anna qadamal Islam la tathbutu illa ala darajati taslim, dan dikarenakan tapak-tapak keislaman itu tidak akan bisa kokoh kecuali di atas apa? Di atas tangga penyerahan diri. Ini ungkapan di mana apa? Kita kakinya tidak akan bisa berpijak di atas Islam dengan kokoh, ya kawan, kalau kita tidak apa? Tidak betul-betul berserah diri dan menerima secara totalitas apa yang Allah tetapkan. Fa awwalu maratibi ta'zimil amri wa tasdiqi bih. Nah, berarti fa awwalu maratiba ta'zimul amri wa tasdiqu bih. Nah, kalau nggak ada wanya malah lebih gampang. Berarti tadi diidhofahkan, tempat lain ada wawunya enggak, wa tasdiqu bih.
Ini nak lebih ini. Berarti fa awwal maratibi ta'dhimil amri ya at-tasdiqu bih sebagai khabarnya. Sehingga awal dari tingkatan-tingkatan pengagungan terhadap perintah yaitu apa? At-tasdiqu bih, membenarkannya. Tsumma al-'azmu al-jazimu ala imtithalih. Kemudian bertekad dengan kuat untuk menunaikannya. Al-'azmu al-jazim, yaitu tekad yang sudah betul-betul kokoh ya kawan, bukannya sekedar cuman keinginan-keinginan tapi apa? Tidak ada kekokohan untuk menunaikannya, tapi azmul jazim, azam yang betul-betul apa? Seandainya tidak ada halangan mesti tersampaikan, mesti tertunaikan. Tsumma al-musara'atu ilaihi wal mubadaratu bih. Langkah yang ketiga, kemudian apa? Bersegera. Ya, bersegera untuk menunaikannya. Ada perbedaan? Wal hadaru 'anil qawati'i wal mawani'. Dan berhati-hati dari apa? Qawati' wal mawani', yaitu qawati' hal-hal yang memutus dan hal-hal yang menghalangi. Tsumma badlul juhdi wan nushi fil ityani bihi ala akmalil wujuh. Kemudian betul-betul mengerahkan usaha dan nasihat dalam usaha untuk menunaikannya sesempurna mungkin. Baik. Ini maratibu ta'dhimil amr, bagus ikhwan. Yang pertama tasdik, dia benarkan perintah tersebut. Kemudian azm jazim, bertekad untuk betul-betul menunaikannya. Setelah itu apa? Kalau bertekad ya jangan apa? Lambat-lambat. Ini tekad tidak betul, tapi setelah bertekad apa? Bersegera. Langkah ketiga bersegera menunaikannya. Bersegera untuk menunaikannya disertai dengan apa? Kehati-hatian dari hal-hal yang menghalangi. Ini ketiga. Kemudian keempat, dia apa? Mengusahakan semua yang dimampuinya untuk menunaikannya secara sesempurna mungkin. Baik. Ini 4 hal. Tsumma fi'luhu likaunihi ma'muran. Yang kelima. Kemudian apa? Dia lakukan atau fa'alahu. Nah, ada yang mengharokati fa'alahu. Hah? Apa? Fi'luhu ini. Tsumma fi'luhu berarti selaraskan dalam bentuk isim. Kemudian apa? Perwujudan dalam apa? Amalan. Dia amalkan itu kenapa? Likaunihi ma'muran, karena itu adalah perkara yang diperintahkan. Jadi dia memang menunaikannya karena itu diperintahkan. Hadirkan dalam hati kita. Ketika sholat kita tunaikan itu karena itu perintah. Bihaitsu la yatawaqqaful ityanu bihi ala ma'rifati hikmatihi. Fa in dhaharat lahu fa'alahu wa illa attalahu fa inna hadza yunafil inqiyada wa yaqdahu fil imtithal. Ya, langkah yang kelima yang terakhir ikhwan, dia menunaikannya dikarenakan itu adalah perkara yang diperintahkan, di mana dia tidak berhenti dari menunaikan hal tersebut di atas pengetahuan terhadap hikmah. Sehingga apabila nampak hikmah itu dia lakukan, jika tidak dia tinggalkan. Karena sesungguhnya demikian ini akan menghilangkan inqiyad. Ya, bertolak belakang dengan ketundukan, bertolak belakang dengan kepatuhan terhadap Allah. Dan juga yaqdahu fil imtithal, dan ini merupakan cacat dalam penunaian terhadap
apa-apa yang Allah perintahkan. Jelas cacat. Kenapa? Karena kalau dia tidak tahu hikmah, tidak akan dilakukan. Hanya menunaikan kalau tahu hikmahnya. Ini prinsip yang tidak benar dalam beragama. Nah, ini bagus 5 ikhwani fillah, 5 maratibu ta'zimil amri. Sebagai faedah diingat-ingat. Na'am maratibu ta'zimil amr yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala. At-tasdiqu bih, al-azmu, musara'ah ma'al hadar minal qawati', badlul juhdi fil ityan, kemudian fi'luhu li kaunihi ma'muran. Ingat-ingat. Pinjam penanya nih. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala naqilan 'an Ibn Abdul Bar. Faman sa'ala mustafhiman raghiban fil ilmi wa nafyil jahli 'an nafsihi bahithan an makna yajibul wuqufu fid diyanati 'alaihi fala ba'sa bih. Fashifa'ul 'ai as-su'al. Nah, kalau di awal tadi ikhwan dipertegas bahwasanya seorang tidak perlu bertanya-tanya. Yang dimaksud di sini pertanyaan yang apa dijadikan sebagai patokan untuk dia lakukan atau tidak melakukan. Paham? Itu yang dicela. Kalau datang perintah tidak perlu kita bertanya-tanya kenapa. Kalau itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Cuman di sana ada apa? Ada hal yang juga perlu kita ketahui. Sebab terkadang juga apa? Ada pertanyaan, ada penjelasan tentang hikmah. Makanya Imam Qurtubi menukilkan dari Ibnu Abdul Bar mengatakan, siapa saja bertanya dengan pertanyaan, na'am, orang yang raghiban fil ilm, yaitu dia memang ingin untuk apa? Untuk mengetahui karena ilmu dan untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya dan mencari tentang makna yang wajib untuk dia ketahui dalam beragama sehingga semakin kuat, semakin kokoh. Karena seorang kalau tahu hikmah suatu perintah yang mesti bagus, itu akan dia lebih kuat menunaikannya. Maka yang demikian fala ba'sa bih, tidak mengapa. Sebab syifa'ul 'ai as-su'al, yaitu obat kesembuhan ketidaktahuan ya dengan bertanya. Faman sa'ala muta'annitan ghaira mutafaqqihin wala muta'allimin fahuwa alladhi la yahillu qalilu su'alihi wala kathiruh. Dan siapa saja bertanya dengan pertanyaan orang yang muta'annit, yaitu pertanyaan orang ngeyel. Tadi itu ngeyel. Nah, hanya sekedar ingin banyak bertanya tapi tidak diamalkan. Nah, siapa saja bertanya dengan pertanyaan orang yang orang yang ngeyel, bukan untuk belajar dan bukan untuk memahami dengan benar, maka itulah orang yang tidak halal bertanya baik sedikit maupun banyak. Tidak boleh untuk golongan yang seperti ini bertanya. Karena pertanyaan tersebut hanya akan menjatuhkan dia dalam dalam keharaman. Qala Ibnu al-Arabi rahimahullah, alladhi yanbaghi lil 'alimi an yashtaghila bihi huwa bastul adillah. Alladhi yanbaghi lil 'alimi an yashtaghila bihi huwa bastul adillah wa idahu subulin nadar wa tahsilu muqaddimatil ijtihad wa i'dadul alatil mu'inati 'alal istimdad. Kata beliau, yang sekiannya bagi seorang alim untuk dia menyibukkan diri dengannya yaitu bastul adillah, paparkan dalil.
yaitu memaparkan dalil-dalil dan menjelaskan jalan-jalan atau metode dalam pendalilan. Kemudian tahsil muqaddimatil ijtihad, mengusahakan untuk bisa tercapai muqaddimah berijtihad. Kemudian mempersiapkan alat yang akan membantu dia dalam apa? Dalam istimdad, yaitu dalam usaha semakin memperluas pengetahuan dia. Dan usaha-usaha untuk mengambil istimdad dari dalil-dalil yang ada. Qala fa idza uridat laka nazilatun utiyat min babiha wa nushidat min madhaniha wallahu yaftahu wajha sawabi fiha. Kemudian apabila dipaparkan kepadamu suatu kejadian nazilah, maka hendaknya kejadian tersebut didatangi dari pintunya. Engkau datangi dari pintunya, kemudian apa? Dicari bagaimana jalan keluarnya dari tempat-tempatnya. Cari dalilnya mana? Karena ini yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid. Tidak disyaratkan mujtahid itu hafal semua, tidak, tapi dia harus tahu tempat untuk mencari di mana. Sumber-sumber yang digunakan untuk dia jadikan landasan tahu di mana, merujuknya tahu di mana. Maka di sini penting untuk seorang mengenal kitab-kitab, mengenal kitab-kitab para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membukakan yang benar dalam mensikapi permasalahan yang datang itu. Kalau seorang sudah punya alat untuk ijtihad, kemudian punya alat untuk bisa istimbat, dan dia memiliki modal dalil-dalil, maka biidznillah tabaraka wa ta'ala, dengan niatan yang ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan kepada perkara yang hak, ijtihad yang lurus. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Dan Nabi SAW telah mengatakan, di antara bentuk kebagusan Islam seseorang yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini akhwani fillah masyhur. Hampir kita semua telah menghafalnya, dan telah kita ketahui bahwasanya hadisnya dhaif. Hadis tersebut dhaif, walaupun dari sisi makna sahih. Kenapa? Karena yang rajih hadis tersebut mursal. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, innamal mahfudz huwa 'ani Zuhri 'an Ali bin Husain 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak melewati sahabat, tapi langsung dari Ali bin Husain Zainal Abidin, sehingga masuk kategori hadis mursal, dan mursal bagian dari hadis yang dhaif. Wala syak fi takfiri man radda hukmal kitab, dan tidak syak tentang pengkafiran orang yang membantah, menolak hukum Alkitab. Walakin man ta'awwala hukmal kitab li syubhatin uridat lah buyyina lahu shawabu liyarji'a ilaih. Akan tapi siapa saja yang mentakwil hukum kitab dikarenakan syubhat yang dipaparkan kepadanya, maka dijelaskan kepadanya hal tersebut mana yang benar, agar dia kembali kepada kebenaran. Ini menunjukkan akhwani fillah bahwasanya di antara mawani takfir adalah takwil. Dan betapa banyak kalau kita perhatikan pemahaman-pemahaman yang ada, pemahaman-pemahaman menyimpang,
Nah, taib. Secara pemahaman itu sendiri ya kufur, pemahaman kufur. Tapi, nah banyak dari penganutnya itu terjerumus dalam hal tersebut karena takwil. Sehingga butuh untuk dijelaskan, butuh diluruskan agar mereka rujuk. Nah, wa huwa subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ditanya tentang apa-apa yang dilakukannya. Kenapa? Li kamali hikmatihi wa rahmatihi wa adlih. Karena kesempurnaan kebijaksanaan Allah, rahmatnya dan kesempurnaan keadilannya. Berbeda dengan manusia, akhwan. Kalau menetapkan keputusan terkadang butuh ditanya, kenapa kamu seperti ini? Kenapa? Karena kita tidak yakin tentang kesempurnaan kebijaksanaannya. Mungkin ketika tahu alasannya kita bisa memberikan usul dan memberikan pandangan. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu kita tanya lima. Kenapa? Tidak perlu. Kenapa? Karena Allah Maha sempurna dari sisi hikmah, rahmah dan adil. La li mujarradi qahrihi wa qudratihi kama yaqulu Jahmun wa atba'uh. Allah menetapkan bukan karena sekedar kekuasaan dan kemampuannya, bukan karena keperkasaan dan kekuatannya, bukan. Tapi apa? Karena tadi dibangun di atas kesempurnaan hikmah, rahmah dan keadilan. Adapun yang berpendapat akhwan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hanya karena keperkasaan, kekuatan dan kudrahnya ini, yaitu Jahm dan para pengikutnya. Wa sayati lidzalika ziyadatu bayanin inda qauli Syekh wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidzanbin ma lam yastahillah. Dan akan datang tambahan penjelasan tentang hal tersebut, tentang masalah takfir. Pada perkataan Imam Tahawi, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah dengan sebab suatu dosa selama dia tidak menghalalkan, yaitu tidak berpandangan atau tidak berkeyakinan tentang halalnya. Baik. Dan di antara takwil akhwani fillah yang banyak menjadi apa? Menjadi penghalang, yaitu apa? Keinginan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti kelompok-kelompok Mu'attilah akhwan, Asy'ariyah saja menolak apa? Sifat-sifat, sebagian ya tidak. Padahal itu bertentangan dengan ayat jelas. Tapi mereka mendapatkan uzur. Kenapa? Karena syubhat. Syubhat dan juga tujuannya karena ingin mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Walaupun ini jalan yang sesat. Kenapa? Karena mereka menolak zahir dari ayat dan tidak memahami dengan pemahaman salaf, tapi tidak sampai menjerumuskan dalam kekufuran. Karena ada takwilnya, terjatuh dalam takwil. Ini contoh bagaimana takwil menjadi apa? Penghalang takfir. Naktahi bihadza, nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.